Saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardati Namawa, beserta ibu dan ayah. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Untuk keputusan dalam rumah tangga itu, dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini insan. Jalan berliku harus dilalui Insanul Fahmi demi mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Wardati Namawa. Bukan tanpa sebab, pernikahan sirinya dengan Inara Rusli membawanya ke jurang kehancuran. Kini, demi menebus kesalahannya, pengusaha muda itu menyampaikan permohonan maaf secara terbuka yang ditujukan untuk Mawa dan keluarga besarnya sebagai salah satu syarat yang diajukan Mawa kepada Insan yang sampai detik ini masih berharap rumah tangganya dapat diselamatkan. Atas alasan itulah, Insan menyampaikan permintaan maafnya pada Mawa yang disampaikannya secara terbuka melalui rekaman video. Dengan permintaan maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam, Insan berharap Mawa membuka pintu-pintu maaf dan kembali merajut benang-benang cinta yang sempat terputus, mengobati luka yang sempat tergores, memupuk kembali harapan yang sudah kering diserap kekecewaan atas pengkhianatan yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardati Namawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Saya tegaskan di sini, tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Segala kekacauan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa. Namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Sembari saya menjalani seluruh proses hukum dan konsekuensi hidup ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat. Kedepan, fokus hidup saya yaitu satu, memperbaiki akhlak saya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terlebih anak, dan menaati segala proses hukum yang berlaku dengan kooperatif. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan Insan,
Semoga Allah senantiasa melindungi Mawa, Afnan, beserta seluruh keluarga besar, serta membukakan jalan kebaikan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan maaf Insan yang disampaikannya secara terbuka hingga menuai beragam komentar di sosial media, sepertinya terdengar ke telinga Mawa yang saat ini dikabarkan sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Namun yang menarik, pernyataan Mawa di media sosial pribadinya mengundang banyak tanya. Mungkinkah caption yang Mawa tulis merupakan tanggapan atas permintaan maaf Insan? Jika benar ditujukan untuk Insan, mungkinkah Mawa telah berlapang dada menutup permintaan maaf Insan yang disampaikannya secara terbuka sebagai bentuk hukuman atas luka yang ia sudah goreskan? Aku berharap semoga aku tidak bertemu lagi dengan manusia yang membuatku berdarah-darah hingga darahnya aku lep sendiri sambil mencari satu ikhlas dari berjuta-juta rasa tidak terimaanku. Kabar Mawa sedang melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci untuk beribadah dipertegas dengan unggahannya belum lama ini. Tampak dari video pendek yang dibagikannya, perempuan bercadar itu memeluk terak putra semata wayangnya, buah pernikahannya dengan Insan. Dari video itu, Mawa memeluk terat sang anak, ada luka di dadanya yang tidak dapat ia terangkan dan waktulah yang kelak akan menjelaskan. Dalam video itu, sebuah harapan yang dibungkus dengan harapan keluar dari lubuk hati Mawa yang berdarah, sebab luka yang tak ada tetes darahnya. Ya Allah, tolong jangan pertemukan aku lagi dengan wajah-wajah yang tidak pernah meminta maaf, apalagi merasa bersalah terhadapku atas kezoliman mereka sendiri. Soal masalah perdamaian seperti itu memang sampai saat ini Mawa masih belum bisa untuk membuka pintu untuk pertemuan atau perdamaian atau apapun itu ya, karena memang rasa kecewa yang mendalam Mawa yang masih terasa di hatinya pasti ya. Jadi sampai saat ini memang masih membutuhkan waktu lah kalau memang ingin diadakan pertemuan itu. Ya, pada prinsipnya memang Mawa masih sakit hati lah gitu. Jadi memang saya juga belum bisa berbicara terkait kapan bisa ketemu atau bagaimana perdamaian, karena saya juga tidak bisa memaksa Mawa pastinya kan untuk bisa dilakukan hal itu, karena memang butuh waktu dan prosesnya. Dua syarat yang diajukan Mawa pada Insan menjadi harga yang tidak bisa ditawar. Salah satu syarat yang sampai dengan detik ini belum dipenuhi Insan ialah bukti jika pernikahan sirinya dengan Inara Rusli yang sempat ia ucapkan saat membela diri dari tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Belum dipenuhinya syarat itu membuat Mawa diambang keraguan. Benarkah lelaki yang sudah 7 tahun lamanya menjalani rumah tangga telah mengkhianati kesetiaannya? Sebab jika tidak, kenapa Insan belum juga memberikan bukti pernikahan sirinya dengan Inara? Hanya dengan bukti adanya pernikahan siri, dugaan video tak senonoh berdurasi 2 jam yang kini dijadikan alat bukti untuk melaporkan Insan dan Inara atas dugaan perzinahan dapat dibatalkan. Namun dari 2 syarat itu, Insan baru mengabulkan permintaan maaf dan 1 syarat bukti pernikahan belum juga diperlihatkan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap Insan yang mendua? Dan apa pula tanggapan Insan atas syarat Inara yang belum dikabulkan? Satu syarat lagi ini kita akan sudah komunikasi dengan pengacaranya Mawa yang akan kita sampaikan juga beberapa buktinya nanti kepada lawyernya Mawa. Jadi mungkin itu yang nanti bisa kita sampaikan, mungkin nanti bisa kita abadikan berupa video atau apa, bahwa memang sudah kita sampaikan semua nantinya. Tapi yang jelas berprogres
kita udah janjian, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan lawyernya Mawa ya, gitu. Iya, kalau Insanul tadi juga sempat ngobrol, dia tetap berharap ya, namanya satu cinta yang pernah merajuk bareng selama 7 tahun, punya pengalaman, punya memori, punya histori, punya ya kenangan-kenangan yang nggak mungkin juga dilupain begitu aja. Saya rasa ini bagian terpenting buat Insanul juga. Jadi nggak gampang juga dilupakan. Jadi menurut saya sih Insanul nggak terpikir tuh bahwa nanti akan ditolak. Ini masih positif ya, gitu. Emang ada plan B, tolak atau gimana, dia belum terpikir itu gitu. Yang ada di pikiran dia bagaimana caranya memperbaiki hubungannya antara Insanul dan Mawal bisa lebih baik dulu. Perkara itu nanti seperti apa, biarkan mereka sendiri yang akan memutuskan nanti ke depannya. Ataukah dia mau melanjutkan pernikahan ini dengan syarat-syarat tertentu, ataukah dia tidak mau melanjutkan pernikahan ini, atau dia putuskan pernikahan ini dengan tidak perlu bersyarat. Jadi artinya sudah putuslah situ gitu. Itu aja sih poinnya. Insan lah yang bisa mutusin nanti. Karena dia juga sampai detik ini belum bisa masuk ke Mawa, itu bagian penting. Bagian penting nih. Nah, untuk bisa masuk ke Mawa dulu itu adalah salah satu anugerah yang paling indah ya buat Insanul. Kalau udah bisa masuk lagi ngobrol dua arah yang baik, saya rasa itu anugerah juga ya. Gitu loh. Karena nggak mungkin juga kan dia berdiam-diam, marah-marah, atau mungkin ya namanya memang masih kesal, masih kecewa. Tapi tetap ini urusan begini kan nggak bisa didiam. Nggak mungkin, harus dibicarakan gitu kan udah ada itikat baiknya Insanul gitu loh, udah itikat baik. Insanul mau bagaimana caranya dia datang, terus dia nanti minta maaf, dia nanti tunjukkan. Nah tinggal nanti Mawa seperti apa. Nah keputusan dari Mawa inilah yang menjadi poin penting buat Insanul. Apakah Insanul akan menerima ini semua atau tidak gitu kan. Insanul harus menerima misalnya punishment ataupun hukuman atau apapun ya, dia udah siap lah dengan apapun ya yang dijatuhkan oleh Mawa, tentunya gitu. Usai menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Insan ditemani kuasa hukumnya, Tommy Triyunanto memberikan berbagai tanggapan atas isu dan berbagai pertanyaan yang berkelindan di tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan ialah bagaimana nasib rumah pernikahan Insan dengan Mawa yang sudah bertahun-tahun dilalui bersama, akankah dapat dipertahankan atau menjadi kenangan? Di tengah panasnya suhu perselisihan yang belum reda, Insan memilih diam. Gejolak rumah tangganya sama hebatnya dengan kerisauan hatinya saat ini. Melalui kuasa hukumnya, Insan berharap Mawa membukakan pintu maaf. Meski segala kemungkinan terburuk bisa saja terjadi dan konsekuensi itulah yang harus siap dihadapi Insan untuk menebus segala kesalahan yang dilakukannya. Tidak ada cara lain, kini semua bergantung pada Mawa dan ketulusan Insan sejauh mana ia berjuang atau memilih menyerah dan kembali pada pelukan Inara yang sudah berserah. Insan kan merasakan kayak gitu, cuman kita nggak mau blunder, kita nggak mau azas praduga tak bersalah kan. Jadi apapun yang kita sampaikan belum tentu hal itu betul terjadi kalau belum ada alat bukti yang cukup kuat. Makanya sekarang Insanul lebih baik diam dan tidak terlalu banyak bicara, terlalu menyerang sesuatu atau memberikan statement yang membangun narasi yang kurang sedap ya. Nah itu yang terjadi, makanya sekarang ini dia lebih kepada mendamaikan dirinya sendiri dulu. Gitu ya Insan ya. Jadi memang maunya damaikan diri, dia mau damai sama Mawa. Tapi balik lagi semua keputusan ada di Insanul. Saya nih bicaranya adalah kalau memang mau selesaikanlah dengan baik-baik, karena di situ ada anak. Toh jadinya jadi satu persaudaraan yang baik, karena udah banyak contoh kan.
Tapi kalau memang ternyata memang Mawa menyambut baik dengan kesalahannya Ihsanul, dengan semua yang Ihsanul telah lakukan, tentunya dibangunlah suatu rumah tangga yang baik, sehingga nanti ke depannya juga akan lebih baik kan gitu. Jadi poin inilah yang diminta oleh Ihsanul, ya, sehingga jangan ada hal-hal yang berpersepsi bahwa Ihsanul nih kenapa sih maksa untuk bisa ke Mawa gitu loh. Karena memang mereka ini berdua nih suami istri yang dikaruniai oleh satu orang anak yang lucu gitu loh. Jadi itulah yang membuat Ihsanul pengen tahu gitu dengan Mawa bagaimana Mawa, apakah Mawa bisa nggak balik lagi ke dia gitu, atau mungkin bisa nggak berkomunikasi yang lebih baik lagi agar duduklah bareng seperti apa. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Biar bagaimanapun memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Saya sebagai orang muslim ya yang mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Berarti Mbak Ina menerima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.